بسم الله الرحمن الرحيم. Indra, Enam Ustaz. antum penggiat medsos juga ya? Oh, 6 Ustaz, Masya Allah. Anan baru ada nih download aplikasi Instagram nih. Dulu pernah punya. Dulu saja. Ya cuma kayaknya Kenapa Ustaz? agak sibuk jadi gak sempat lagi. Berarti Apa nama apa nih? akun IG-nya antum? Namanya Indra Suryajaya Ustaz. Indra Ya, pokoknya semua akun Surya, nyambung gak itu? nyambung semua Ustaz. Enggak nyambung Ustaz. Indra Surya Jaya. Indra Surya Jaya. Semua itu saya. Instagram, YouTube, Facebook, semua itu. Oh ini antumnya? Masya Allah. Oh lumayan juga pengikutnya. Waduh, Masya Allah. 841 pengikut. Masya Allah. Selebgram juga berarti antum nih. Enggak Ustaz. Sedikit lagi berarti. Sudah lama satu. Oh ya kah? Masya Allah. Teman-teman Masya Allah. Apa isinya ini? Nasihat-nasihat ya, dakwah Ustaz kan. Masya Allah. Kita perlu juga Ustaz mainly. Ana ada akun juga cuma nggak ngisi sih karena biasanya nggak sempat juga mau ngisi-ngisi beginian. Tapi dakwah apa kan Ustaz? Iya nggak masalah. Dakwah kan melalui. Yang penting betul-betul dipakai karena ini juga Instagram kan kalau yang bagus ada, yang jelek juga. Itu. Kalau yang jelek kita lewatin. Ya betul. Ngomong boleh dicicip saya? Tafadhal. Insyaallah. Tapi antum udah puasa Syawal? Belum mulai. Apa ini Ustaz? Puasa Syawal itu apa maksudnya? Allah musta'an. Ada puasa juga Ustaz ya? Puasa Syawal akhi, itu puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Syawal. Fungsinya itu untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Jadi dia menyempurnakan puasa wajib dari Ramadan yang telah kita lakukan. Karena pada ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Ada ibadah wajib itu yang diiringi oleh ibadah-ibadah sunnah yang berfungsi untuk menyempurnakan ibadah wajibnya. Contoh sederhana, sholat wajib yang kita lakukan itu diiringi dengan sholat sunnah, ba'diyah dan qobliyah. Fungsinya apa? Untuk menyempurnakan sholat wajib yang kita lakukan. Juga demikian dengan sholat Ramadan, dengan puasa Ramadan itu diiringi oleh puasa-puasa sunnah. Salah satu puasa sunnah yang mengiringi puasa Ramadan untuk menyempurnakan adalah puasa Syawal, yaitu puasa sunnah yang dilakukan di bulan Syawal. Dalilnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Tahu artinya? Enggak tahu Ustaz. Gimana artinya coba Ustaz? Kita sudah hafal nih artinya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa Syawal 6 hari. 6 hari ya. Ya. Sittan min Syawal. Sittan min Syawal itu berarti 6 hari di bulan Syawal. Maka dia seperti puasa setahun penuh. Itu keutamaannya. Masya Allah. Jadi dia menyempurnakan kebaikan yang dilakukan dari ibadah puasa Ramadan. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa ini merupakan dalil yang jelas, yang gamblang, yang sahih terkait dengan disyariatkannya puasa sunnah Syawal. Jadi dia berfungsi untuk menyempurnakan tadi. Karena qasyamid dahr, dia seperti puasa setahun penuh, ada hitung-hitungannya akhirnya. Jadi ibadah itu terkadang juga diberikan kita gambaran tentang hitungan-hitungannya, hitungan pahalanya. Itu biar apa Ustaz? Supaya menjadi motivasi bagi kita. Senang kan? Iya betul. Wah, setahun penuh. Kan luar biasa. Biasa itu. Nah, ada hitung-hitungannya biasanya di dalam hadis menjelaskan tentang fadilah-fadilah sebuah ibadah itu. Kalau puasa sehari wajib Ramadan itu seolah-olah kita puasa 10 hari. Ya enggak? Karena ibadah kan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat. Nah, satu hari itu seperti 10 hari.
Berarti 1 bulan berapa? 300 ya. ya kan? 300 ya. 300 hari. Setahun kita punya 360 hari. 30 hari. Berarti kita 300 hari 1 bulan itu sama seperti 300 hari puasa. 300 hari itu berarti 10 bulan. 10 bulan. Tambah 6 hari. 6 hari. 6 hari berarti 1 harinya seperti 10 hari berarti berapa? 10 kali 6, 60. 300 tambah 60, 360. Nah, itu hitungannya. Pas setahun. Jadi ini untuk memotivasi kita agar tidak menyederhanakan persoalan ini, kita bersemangat untuk menegakkan ibadah puasa Syawal ini. Insyaallah itu. Jadi kalau belum sempat diagendakan memang jangan sampai lewat Syawal ini kita belum berpuasa Syawal. Masih awal-awal ini saatnya. Ya. Masya Allah. Nah, Insyaallah. Berarti terkait tata caranya kita puasa Syawal ini gimana, Ustaz? Apakah tadi kan dikatakan 6 hari? nah Apakah kita berurutan kah, langsung 6 hari itu kah? Atau mulai selang-seling kah? Atau ya gimana? ya. Jadi untuk teknis pelaksanaan puasa Syawal itu al-muhim kita memperhatikan kepada hadis tadi. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini keumuman hadis bahwa kita mengerjakan di bulan Syawal 6 hari mengerjakan puasa. Adapun kapan waktunya itu sebenarnya fleksibel. Namun disebutkan oleh para ulama bahwa apabila dikerjakan secara muttasil wal mutatabi'ah, apa itu artinya? Ya, ini dilakukan langsung pada tanggal 2 Syawal, ini sehari setelah Lebaran, Ya. itu lebih afdal. Karena lebih apa namanya? Mempercepat atau mempercepat dan mengerjakan daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Juga untuk mengantisipasi agar kemudian kita tidak mendapatkan gangguan di kemudian hari. Barangkali di hari-hari selanjutnya kita ada gangguan, ada kesibukan, ada hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk mengerjakan. Kalau kita melihat bahwa hari kedua itu sudah bisa puasa, maka itu lebih baik. Muttasil namanya, langsung. Setelah hari Lebaran, besoknya langsung. Tapi itu tentunya juga dengan melihat keadaan. Karena kan Kalau kita ini kan lagi seru-serunya silaturahim itu. Makan-makan, hari kedua, ketiga itu kan masih termasuk bagian daripada hari raya lah. Ya kan? Kita silaturahim. Kan kurang tepat rasanya kita buras disediakan begunung-gunung kita puasa. Ntar siapa yang habisin? Ya kan? Iya, betul. Ada sih yang habisin, cuma maksudnya kan kurang menghargai kalau kita datang silaturahim. Jadi ya sebisa mungkin ya lepas daripada hari-hari makan-makan itu, hari-hari silaturahim. Kalau kita sudah merasa memiliki kemampuan, ada waktu luang, kita bisa mengerjakan. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Kemudian itu yang pertama, semakin cepat semakin baik. Yang kedua, mutatabi'ah. Jadi puasa Syawal apabila dikerjakan secara berurutan, itu lebih utama daripada tidak berurutan. Berurutan maksudnya betul-betul langsung dari hari pertama sampai hari ke-6. Langsung 6 hari langsung diselesaikan. Kalau yang tidak berurutan, ya mungkin pekan ini 2, pekan berikutnya 2, pekan berikutnya lagi 2. Ya. Tetapi semua cara tersebut boleh. Tapi apabila dia muttasilah, mutatabi'ah, itu lebih afdal, lebih utama. Nah, begitu. Satu catatan juga yang harus diingat bahwa fadilah puasa 1 tahun penuh itu, ini disebutkan oleh para ulama, hanya bagi mereka yang sudah menyempurnakan puasa Ramadan. Ya. Karena tadi kan 360. Ya kan? 360 hari hitungannya. Dia sudah menyelesaikan Ramadannya, kemudian dia mengerjakan Syawalnya 6 hari. Tapi apabila ada yang dia qadha dulu berarti. Dia kalau ingin mendapatkan keutamaan tadi, dia mesti qadha dulu.
Berarti Iya. utamakan kodok dulu Ya, saja. qada dulu. Baru syawal. Walaupun tidak juga mutlak apabila dia tidak memiliki kemampuan atau dia ingin mengakhirkan di bulan-bulan berikutnya, tidak masalah juga. Mengakhirkan kodoknya itu. Dia mengakhirkan qadanya. Tapi ya dia melewatkan keutamaan besar tadi. Seperti itu. Karena kan terkadang ada orang merasa berat untuk melaksanakan qada ini. Karena qada ini konsekuensinya lebih berat daripada puasa sunnah. Iya betul. Kita lagi Syawal, di tengah hari ada suguhan makanan. Ya kan? Betul. Boleh kita batalkan. Iya. Karena ini puasa sunnah. Berbeda dengan qada. Iya. Tanpa udzur syar'i, boleh kita batalkan. Nah, seperti itu. Ya, seperti itulah teknis pengerjaannya dan waktunya. Nah, ini Sat, yang terakhir Sat. Nah, Mana kiat-kiat kita Sat setelah lepas lebaran setelah selesai bulan Ramadan ini kan biasanya kan kita ini yang mulai menurun lagi Sat semangatnya kita beribadah kan. Berbeda di kalau waktu kita bulan Ramadan kita kan berlomba-lomba. Saya kalau setelah lepas ini, nah biasanya mulai turun-turun lagi. Nah, gimana biar kita ini biar bisa keadaan di saat kita di Ramadan masih terbawa di selepas Ramadan ini Sat. ya. Memang itu bukan perkara ringan ya. Apalagi jika kebiasaan semangat Ramadannya, semangat ibadahnya itu hanya di Ramadan. Bukan dari sebuah kebiasaan yang terbangun sejak lama. Lepas Ramadan ya bisa saja kembali kepada kebiasaan lama, malas lagi ibadah. Ada perkataan dari Imam Rajab Al-Hambali terkait dengan hakikat lebaran itu apa. Laisal 'aidu liman labisal jadid. Innamal 'aidu liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukanlah bagi orang yang berpakaian bagus. Sesungguhnya hari raya hakikatnya adalah bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah. Laisal 'idu liman tajammala bil libas warruhub. Hari raya itu bukan persoalan bagus tidaknya pakaian dan kendaraan kita. Innamal 'idu liman ghufirat dzunub. Sesungguhnya hari raya itu adalah persoalan tentang dihapuskannya dosa-dosa. Maksudnya apa? Kita berhari raya, masuk di Syawal, sesungguhnya yang kita harapkan semangat ketaatan kita itu semakin bertambah. Bahkan apa yang dikatakan para ulama, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Dari balasan sebuah kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Indikator diterimanya amal seseorang itu salah satunya dia semakin semangat untuk beribadah. Kalau kita ingin melihat apakah kebaikan kita di Ramadan itu diterima oleh Allah, lihat semangat kita di Syawal. Kalau balik lagi kepada kemalasan dan kebiasaan lama, khawatir kita ini. Harus banyak-banyak berdoa supaya kembali semangat itu. Nah, makanya di antara kiat-kiatnya tadi, kalau bisa cepat mengerjakan, bersegera untuk mengerjakan Syawal untuk mengembalikan semangat, itu lebih baik. Agar kita tidak kehilangan momentum semangat tuh. Langsung kalau bisa segera kita lakukan. Termasuk juga ya, kiat-kiat lainnya adalah tetap menjaga ritme ibadah ini di Ramadan. Tetap jaga sholat malamnya, walaupun sebentar. Tetap jaga baca Qur'annya, walaupun sedikit. Tetap jaga puasa sunnahnya, walaupun tidak banyak. Menjaga itu semua dalam rangka untuk tetap menjaga semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mungkin begitulah kita saling mendoakan. Bismillah. Mudah-mudahan besok sudah mulai bisa kayak kita nih, Bos ya. Siap Ustaz, insyaallah. Ya. Saya juga belum mulai sebenarnya. Oh, kirain sudah mulai tadi Ustaz ya. Ya, kan namanya juga kan bertanya. Ya, kami itu Lagi sepekan ini kita keliling-keliling gitu. Ini sepekan kan sudah ini kita nih. Sepekan. Iya kayaknya awal ya. Tafadhol. Iya, Saya lagi cip. masyaallah. Karena kalau anak puasa tadi Anda enggak siapkan tadi ini. Kirain tadi Ustaz puasa sudah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz, masyaallah.